Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini di Marketer Insight Channel. Nah, di Insight kali ini kita membahas tentang 4 prinsip emas ketika kita melakukan aktivitas digital marketing. Tujuannya apa? Supaya dari aktivitas digital marketing yang kita lakukan itu bisa lebih jos, hasilnya bisa lebih powerful, konversinya lebih oke. Dan yang pasti tentunya teman-teman bisa mencapai goals atau tujuan-tujuan bisnis yang teman-teman inginkan, terutama tujuan finansial. Oke. Nah, kita langsung aja masuk bahas satu persatu, mulai dari yang pertama. Nah, ini prinsip emas yang pertama yang perlu kita tahu ketika kita melakukan aktivitas digital marketing. Khususnya apalagi kalau kita menggunakan yang namanya iklan seperti Facebook Ads mungkin, Instagram Ads mungkin, Google Display mungkin, yang jelas gambarannya kurang lebih iklan-iklan berbayar yang sifatnya pay per mile, khusus apalagi kalau kita ingin ketika saat kita mengenerate calon customer atau orang-orang baru atau calon prospek baru, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kita mesti paham bahwa 86% orang ini nggak siap beli. Nah, ini saya dapatkan insight ini dari mentor saya, namanya Tim RY. Tim RY, ntar teman-teman bisa nyari. Nah, di situ dia bilang, kayak 86% orang yang ada di internet itu, mereka itu bukan buat beli produk. Oke, jadi hampir bisa dibilang itu mereka mencari mencari namanya informasi, networking, dan lain-lain. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika memang kita langsung direct jualan menggunakan platform-platform tersebut, itu bisa works atau bisa enggak. Nah, itulah makanya kita perlu memahami atau kita perlu mengerti yang namanya traffic temperature. Nah, dengan kita mengerti atau memahami yang namanya traffic temperature ini akan membantu kita dalam membuat konten-konten yang mana di situ kita komunikasi dengan audiens kita, dan nanti di situ kita jadi bisa tahu, kalau misalkan pakai ini atau produk ini kayaknya better saya langsung jual, atau saya langsung tawarkan untuk mereka coba, mungkin ada trial pack-nya dan lain-lain. Oke. Jadi dengan kita tahu temperatur audiens kita jadi bisa mengedukasi mereka, membuat konten-konten yang pertama untuk menarik perhatian mereka, terus nanti mengedukasi tentang produk atau layanan kita bagaimana, sampai akhirnya ke arah closing. Nah, tadi yang perlu dipahamin adalah 86% orang di internet nggak siap beli. Jadi bisa jadi mereka itu baru beli atau baru purchase setelah dapat informasi beberapa kali, setelah dapat informasi dari kita itu mungkin ketiga, keempat, atau bahkan keenam kali. Tapi kan Mas ada yang begitu ngeliat, terus lihat, order, transfer, bayar. Nah, ada, makanya tadi kan cuma dibilang itu 86%. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu prinsip yang pertama. Oke, prinsip yang kedua, kita masuk di prinsip yang kedua. Nah, ketika kita mengimplement atau menggunakan strategi digital marketing, ini mentor saya bilang itu nggak ada cara pasti untuk sukses dan berhasil menggunakan digital marketing. Itu satu prinsip yang harus dipahamin. Oke, jadi ketika kita menggunakan strategi digital marketing, ketika kita menggunakan cara-cara digital marketing untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk atau layanan yang kita punya, atau mungkin bahkan kita punya program kemitraan, punya program keagenan, hampir bisa dibilang nggak ada exact ways, hampir bisa dibilang nggak ada cara matematis yang 1 tambah 1 sama dengan 2 hasilnya. Hampir bisa dibilang nggak ada seperti itu. Misalkan Anda dan saya, kita menjual atau menawarkan produk yang sama, cara yang Anda gunakan bisa jadi itu works banget, tapi ketika saya pakai atau saya coba cara itu nggak works buat saya. Itu bisa jadi dan sangat bisa terjadi banget. Nah, saya perlu menyesuaikan kira-kira yang pasnya apa nih. Jadi bisa jadi cara Anda saya pelajarin, tapi terus kemudian saya tweak, saya modifikasi supaya itu works buat saya. Begitu pula dengan Anda. Jadi kalau misalkan tadi produknya sama aja belum tentu works, apalagi kalau produknya beda. Nah, yang pasti yang juga kita perhatikan adalah target marketnya. Nah, itu penting tuh. Kalau target marketnya sama, nah itu kita akan lebih mudah untuk mempelajari behavior target marketnya, karena tadi kita kita akan melihat traffic temperature dia itu ada di mana sih, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kalau kita udah ngomongin digital marketing, ada 2 hal yang paling fundamental, yaitu tentang traffic generation atau yang keduanya itu adalah namanya funnel. Nah, traffic generation ini berhubungan dengan yang namanya gimana sih kita dapetin trafficnya, gimana sih kita bawa masuk traffic orang untuk kita bawa masuk ke bisnis kita, ke produk kita, untuk kita perkenalkan. Nah, yang kedua, funnel itu adalah sales process. Itu adalah sebuah proses step by step, yang mana tadi kita bawa si traffic, terus nanti akhirnya kita edukasi tentang produk atau layanan kita sampai akhirnya nanti dia purchase. Itu adalah ada sales prosesnya. Dan setiap
untuk satu produk aja nih, oke, itu sales prosesnya itu bisa beda-beda. Contoh misalkan kayak saya punya satu produk itu suplemen kesehatan. Nah, ketika saya mau promosi atau menjual untuk satu produk ini, itu bisa jadi saya punya alur sales proses atau funnel yang berbeda-beda. Ketika yang saya mau sasar target marketnya adalah 40 ke atas yang memang mereka punya interest atau punya interest dengan penyakit degeneratif seperti diabetes dan lain-lain, atau mungkin itu buat 30 ke bawah yang untuk pencegahan. Jadi satu produk ini aja tuh bisa beberapa sales proses atau beberapa sales funnel. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi mau apapun itu cara atau strategi yang tadi, yang kan dibilang nggak ada cara 1 tambah 1 sama dengan 2 ketika kita menggunakan digital marketing. Tapi ada satu prinsip dasar, intinya tuh prinsip dasarnya itu adalah kita bawa sebanyak mungkin traffic yang kita dapat secara organik ataupun pakai iklan berbayar, kita bawa masuk mereka ke communication channel kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa melakukan edukasi kepada mereka. Jadi mereka yang tadinya masih awam dengan produk atau layanan kita bisa kita edukasi untuk kita menarik minat atau membuat mereka ngerasa perlu, oh aku juga perlu loh produk kamu, aku perlu loh layanan kamu, oh kita cocok loh untuk bermitra, gambarannya kurang lebih kayak begitu. Jadi kita edukasi mereka di communication channel kita atau di channel komunikasi kita. Nah, beberapa channel komunikasi itu yang kita bisa grow itu di era saat ini itu banyak banget. Misalkan email list, terus kontak list yang sifatnya bisa berupa WhatsApp, terus Telegram. Oke, terus kita bisa grow sebuah grup mungkin atau sebuah komunitas atau sebuah forum. Kita juga bisa grow subscriber kah, follower kah, gambarnya gitu. Yang jelas kita bawa ke communication list kita atau ke channel komunikasi kita. Nah, banyak nih ceritanya yang memang udah tahu prinsip ini. Jadi mereka yang bahasanya mungkin nyebutnya itu bangun kolam atau bangun list. Nah, tapi udah pakai cara ini aja atau udah tahu cara ini aja, ini masih miss. Masih missnya kenapa? Karena banyak juga ternyata teman-teman itu yang melakukan tuh brutal invite, gambarnya gitu. Terus masuk grup WA, terus nomor orang-orang yang ada di situ tuh disimpenin, terus di broadcast, gambarannya gitu. Saya juga awal-awal pernah sih ngelakuin kayak gitu. Terus ketika responnya nggak bagus, diomelin orang, ya itu saya mencari cara yang lebih elegan, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Terus apalagi yang kayak gini nih, numpang iklan atau numpang promo di iklan orang, itu rese banget. Itu resenya bukan ke audiensnya sih, tapi ke kitanya yang yang iklan misalkan kayak gitu. Terus nyampah di wall page orang. Jadi misalkan kita punya page, itu dia main post-post aja kayak gitu, dan kitanya juga lupa setting untuk approve-nya. Terus dia dengan cara masuk grup, gambarannya kayak gitu. Terus main promosi aja, nggak pakai basa-basi, nggak pakai permisi. Sebenarnya ya ini bisa dibilang melanggar etika atau enggak, tergantung balik ke value orangnya masing-masing. Karena saya pernah personally saya negur yang model kayak begini, tapi menurut dia ya itu sesuai dengan etika dia, ya udah saya juga nggak bisa, saya nggak bisa yang istilah kata value-nya udah beda gitu. Menurut dia ya itu udah itu nggak melanggar etika kok, itu buat dia biasa aja. Ya saya ngedukasinya juga susah gambarnya kalau kayak begitu. Jadi itu balik lagi ke value orangnya. Nah, cuma memang dengan cara seperti itu ya memang nggak long last. Nah, ini kita bahas prinsip yang ketiga. Oke, nah prinsip yang ketiga ini yang saya pelajarin dari mentor saya. Kita mesti melek yang namanya permission marketing. Nah, jadi kalau tadi itu yang kita bahas kan, misalkan kita brutal invite atau apa segala macam. Nah, ini yang kita lakukan adalah kita minta izin sama si calon konsumen kita itu atau calon prospek kita. Tadi kan yang saya bilang di prinsip kedua itu nggak ada cara pastinya, tapi yang kita lakukan adalah kita bawa masuk traffic yang kita dapat secara organik ataupun secara berbayar atau pakai iklan ke channel komunikasi kita. Nah, untuk dijadiin apa? Untuk dijadiin yang namanya prospect list. Nah, yang ketiga ini, pertanyaan selanjutnya kan adalah gimana caranya supaya mereka mau menjadi prospek list kita. Itu penting. Jadi apa sih yang membuat orang itu mau jadi prospek list kita? Apa yang membuat dia setuju mau jadi prospek list kita? Nah, kalau memang mereka setuju dan karena memang mereka suka mau dapat informasi lebih lanjut dari kita, itu pasti konversi kita akan lebih baik. Makanya di poin ketiga ini kita kenal dengan istilah yang namanya bait atau yang namanya lead magnet. Nah, ini tuh bukan kayak clickbait yang kita omongin apa, terus kontennya apa, itu nggak nyambung, bukan yang kayak begitu, tapi memang yang relevan dengan market kita atau relevan dengan jadi yang kita bangun itu adalah
kira-kira produk kita ini, target market kita ini nih. Nah, itu apa sih yang relevan tuh di tengah-tengahnya, cocokologinya apa sih, bahasanya kurang lebih kayak gitu, cocokologinya. Nah, kalau misalkan apa yang kita sampaikan, kalau misalkan informasi yang kita share sama mereka itu relevan, nah itu bisa dibilang mereka akan mau gali lebih lanjut dan mereka akan mau save mungkin. Sama misalkan kayak misalkan saya bilang sama Anda kayak begini, oke, kalau misalkan kira-kira apa yang insight-insight yang kita bahas di Marketer Insight ini bermanfaat, Anda silahkan subscribe. Nah, jadi saya nggak yang pakai cara-cara robot supaya otomatis Anda subscribe ke channel saya, dan saya juga nggak tahu apakah cara itu ada atau enggak. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau apa yang kita bahas itu relevan dengan minat dan kebutuhan mereka dan kebutuhan target market kita, itu pasti konversinya akan lebih tinggi. Nah, karena gini, banyak yang udah kumpulin list, itu termasuk saya, tapi nggak make money. Nah, salah satunya itu karena memang ternyata konten edukasinya untuk ke promosi produknya itu nggak relevan. Nah, contohnya maksudnya nggak relevan itu bahasannya gimana, bisa jadi lompat. Ibarat kata kalau kita ngitung, kan hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini konten bahasan pertamanya itu apa? 1, terus lompat ke 7, langsung lompat ke 10. Nah, akhirnya itu ada misinformasi dan akhirnya nggak relevan dan akhirnya nggak konversi. Padahal list yang udah dikumpulin banyak. Nah, itu makanya tadi balik ke prinsip yang pertama, kita mesti ngerti prinsipnya bahwa orang itu dalam kondisi nggak siap beli. Kita perlu kasih mereka tuh informasi step by stepnya. Dengan kita tahu traffic temperaturnya, kita jadi tahu gimana sih cara kita komunikasi dengan mereka, konten apa sih yang perlu kita buat, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu tadi permission marketing ya. Jadi bukan cuma sekedar kita brute invite, kita permisi bikin mereka itu menerima atau mau bersedia jadi prospect list kita. Itu yang ketiga, itu yang ketiga. Nah, gimana caranya nih biar udah mereka jadi prospect list kita dan itu works. Nah, ini yang saya pelajarin dari teman saya yang orang ini lagi ngetik nih di depan sana. Nah, dia bilang tuh gambarannya kayak begini, relevance is currency. Jadi intinya di dalam dunia digital marketing itu, nah ini prinsip emas yang keempat dan ini yang paling penting sih sebenarnya. Relevansi adalah currency. Jadi kalau misalkan di dunia bisnis kita nyebut mata uang itu ya mungkin rupiah, dolar, ya itulah gambarnya kayak gitu, currency. Nah, di dunia digital marketing relevansi adalah currency. Jadi kalau misalkan informasi yang dari depan ke tengah ke belakang sampai ke akhir ujung ini nggak relevan, hampir bisa dibilang ini nggak akan menghasilkan konversi. Karena kalau kita bahas tentang digital marketing ini merupakan sebuah aktivitas. Simpelnya gini ya. Jadi ini bukan soal Facebook Ads, bukan soal Instagram Ads dan lain-lain. Intinya tuh prinsip adalah digital marketing itu hanya sebuah aktivitas untuk kita mengubah orang awam, jadi pecinta produk kita, jadi pecinta layanan kita, jadi pecinta brand kita mungkin. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Kalau yang kita bangun adalah memang brandnya. Saya ulangin ya. Aktivitas untuk mengubah orang awam ini, jadi pecinta produk kita, layanan kita, ataupun mungkin brand kita. Nah, dalam proses ini mereka itu melewati sebuah sales journey, melewati sebuah sales proses, sebuah customer journey, dan yang ini yang kita sebut funnel. Nah, sales prosesnya ini memanfaatkan media-media digital atau media online, simpelnya gitu. Makanya ini di akhir itu adalah, kalau prinsip utamanya itu adalah tadi, gimana caranya bikin semua itu relevan. Jadi dari semua 4 prinsip emas ini, nah yang terakhir ini mungkin bukan sekedar emas, tapi dia itu udah emas berlian. Relevancy is currency. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Itu aja gambarannya di Marketer Insight yang saya share pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam kondisi selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa yang tadi saya bilang, kalau Anda suka atau mungkin Anda ada pertanyaan dan lain-lain, Anda bisa komen di bawah, atau mungkin Anda mau ada request, Mas nanti di insight berikutnya bahas tentang ini dong. Anda boleh sampaikan aja di bawah. Nanti kalau misalkan kira-kira itu topik bahasannya masih bisa saya cover, tapi kalau enggak saya akan tanya atau saya akan minta informasi dari orang yang lebih paham. Karena seperti yang saya bilang, ini adalah sebuah insight dan bisa jadi apa yang saya katakan ini belum tentu semuanya benar dan semuanya tepat. Sampai ketemu di video-video yang lain. Sudah, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.